illallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Arsalahu rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man ahya sunnatahu wa salaka sabilahu wa nahaja manhaja wa jahada fillahi haqqa jihadi. Amma ba'd. Pemirsa TV One dimanapun Anda berada rahimakumullah, segala puja dan pujiannya milik Allah Azza wa Jalla. Allah adalah penggenggam segala kekuasaan. Allah adalah sumber segala kejadian. Allah adalah pengatur segala keadaan. Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita menyembah, dan hanya kepada Allah Azza wa Jalla kita memohon solusi dari berbagai macam problem, resah, gundah, musibah, serta bermacam-macam masalah. Dari Allah semua berasal, dan akhirnya cepat atau lambat, siap atau tidak siap, semua akan kembali kepada Allah setelah tiba waktunya, tiba gilirannya ajal dan meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Salawat beserta salam senantiasa terlimpah dan tercurah kepada hamba dan makhluk Allah yang paling bertakwa, yang paling mulia, yang paling sabar, yang paling santun, yang paling dermawan, yang paling gigih dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah, dan kita jadikan qudwah hasanah, suri toladan dalam seluruh aspek kehidupan. Mudah-mudahan kita semua istiqamah dalam melaksanakan, dalam mensyiarkan, dalam mendakwahkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya mujibas sailin. Pemirsa TV One dimanapun Anda berada rahimakumullah, subhanallah, betapa banyaknya nikmat Allah yang Allah curahkan kepada kita. Yang saking banyaknya Allah menyebutkan di dua surat, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, di surat Ibrahim dan An-Nahl. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka tidak dapat menghitungnya. Saya kasih contoh. Dalam sehari semalam, jantung ini berdetak 100.000 kali. Tek, 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 tek. Lalu kita bernafas ini kurang lebih 20.000 kali. Yang kita hirup dan kita keluarkan sekitar 1 liter. Kalau nikmat itu harus basal, kita bayangkan bensin 1 liter 10.000. 20 kali nafas 20.000, kalau suruh bayar 1.000 aja kita, orang paling kaya pun pusing. Lalu dalam sehari kita ngomong kurang lebih 4.000. Belum kalau penceramah, pelawak dan sebagainya, bisa ribuan, lebih banyak lagi. Lalu darah kita ini ada 17 mil arteri. Ini darah kita ini, saya juga nggak tahu tuh arteri itu apa. Baik dari kapiler maupun darah vena yang mengalir dalam tubuh kita. Lalu di otak kita ini ada 14 miliar sel, bro.
14 miliar sel yang kita operasikan dalam sehari semalam. Dan masih banyak 750 otot besar kita gerakkan. Makanya sholat duha itu diantaranya mensyukuri 360 otot. Nikmat itu semuanya Allah berikan cuma-cuma, gratis. Tapi ingat, semua nanti akan tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im, akan dipertanyakan Allah di hari kiamat. Pemirsa TV Hafan rahimakumullah, ada sebuah kisah yang sangat populer di zaman Rasulullah, di mana hadis ini diceritakan oleh sahabat Anas bin Malik. Saya adalah orang yang sangat ngefans dengan Anas bin Malik. Anas bin Malik ini sahabat yang didoakan 4 panjang, 4 banyak. 1, Allahumma aksir malahu, beliau banyak harta, kaya. Yang kedua, wawaladau, banyak anak. Yang ketiga, banyak umur. Yang keempat, dia banyak ilmu. Ya, jarang orang yang 4-4-nya ini ada. Ada orang kaya nggak punya anak. Ada anaknya banyak tapi melarat. Ada anaknya banyak, duitnya banyak tapi on, nggak pinter. Ini Anas bin Malik 4-4-nya. Dia panjang umur, panjang ilmu, banyak anak, dan dia juga banyak harta. Anaknya diceritakan 120. Ya, anak ini bisa bermakna cucu juga. Lalu dia sahabat ketiga yang terbanyak meriwayatkan hadis. Setelah Abu Hurairah, Ibnu Umar, beliau sahabat yang ketiga. Umur beliau lebih dari 100 tahun. Beliau wafat tahun 90-an ke sana. Suatu hari beliau menceritakan, kunna julusan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari saya berkumpul bersama Rasulullah. Kita berkumpul. Berarti ada sahabat-sahabat yang lain yang secara spesifik Anas, dan di situ ada Abdullah bin Amr bin As. Ada 2 yang disebutkan. Ketika berkumpul, faqala Rasulullah, kemudian baginda bersabda. Beliau mengatakan, Rasulullah mengatakan, yattaliu alaikumul ana rajulun min ahlil jannah. Rasul mengatakan di tengah halayak jamaah para sahabat ini, di antara Anas dan Abdullah bin Amr, bakal muncul, bakal hadir, bakal nampak rajulun min ahlil jannah, laki-laki ahli surga. Semua penasaran siapa ini gerangan yang disebut, yang dimaksud Rasulullah ini. Mereka berharap mereka yang ditunjuk di antara yang hadir itu. Kemudian fatala'a rajulun minal ansar, muncul laki-laki dari Ansar. Ini orangnya nggak terkenal, nggak viral. Nah, tangzufu lihyatuhu min wudhu'i, beliau dari tempat wudhu, jenggotnya masih basah dengan wudhu. Qad ta'allaqa na'laihi bishimali, dia mententeng sandalnya. Kemudian tanpa peduli dengan sahabat yang kumpul masuk masjid. Falamma kana yaumul ghad, ini hari pertama. Kemudian ini masih penasaran, masa itu sahabat juga nggak yakin kalau sahabat itu. Lalu falamma kana yaumul ghad, di hari kedua sahabat-sahabat terhebatnya berkumpul. Lalu Rasulullah mengatakan lagi, yattali'u alaikumul ana rajulun min al jannah. Ini pakai fi'il ittala'a yattali'u. Bakal nampak, bakal muncul laki-laki min ahlil jannah. Kemudian fatala'a dzalikar rajulu mithla marratil ula. Kemudian di hari kedua tersebut yang muncul itu laki-laki yang kemarin itu. Ini karena masih sanksi sahabat. Falamma kana yaumus salis, pada hari ketiga Rasulullah, sahabat-sahabat berkumpul, ada Rasulullah, ada Anas bin Malik, ada Abdullah bin Amr bin As. Lalu Rasulullah mengatakan di hari ketiga, misla maqalatil ula, seperti perkataan hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Beliau mengatakan, yattali'u alaikumul ana rajulun min ahlil jannah. Bakal hadir, bakal nampak, bakal kelihatan kita semua rajulun min ahlil jannah. Ternyata 3 hari berturut-turut orangnya itu juga. Kalau jamaah saya L4 pemirsa. Lu lagi. Kalau sudah 4-3 kali nggak mungkin soal Rasulullah. Akhirnya falamma qama Rasulullah, setelah Rasulullah selesai bersabda
beliau meninggalkan tempat, latu tabi'ahu Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As ini penasaran, karena dia ahli ibadah, khatam Quran setiap malam, dia tahajud, beliau puasa. Kok ada orang yang disebut rajulun min ahlil jannah? Akhirnya tabi'ahu Abdullah bin Amr bin As, beliau mengikuti sahabat itu. Siapa sih dia? Sampai di hadis itu nggak disebutkan namanya, Abdullah aja. Akhirnya beliau mengatakan ini kepada Abdullah, ya Abdullah, inni lahaitu abi fa aqsamtu alla adkhula alaihi salasan. Wahai Abdullah, afwan, aneh ini lagi ribut sama bapak aneh. Aneh lagi berantem nih, aneh lagi cekcok nih. Kalau berantem, saya bersumpah tidak pulang ke rumah 3 hari. Aneh boleh nggak nginep di rumah antum? Ya. Lalu sahabat tadi mengatakan, Abdullah tadi yang tidak disebutkan namanya, "Qala na'am, tafadhol, please, monggo. Tapi rumah saya kecil, sederhana. AC-nya nggak bagus, TV-nya nggak besar kalau orang sekarang." Akhirnya beliau, Abdullah bin Amr bin As ini, mabit bata salasa layalin. Beliau menginap di rumah Abdullah tadi 3 malam. Faqala Anas menceritakan lagi bahwa yuhaddisu, bahwa menceritakan bahwa ternyata 3 hari 3 malam ini sahabat Abdullah tadi lam yakumil laila, tidak sholat tahajud sampai pagi. Semalam suntuk hanya ta'ara, tadzakkara wa takabbara. Dia ngolet-ngolet aja, kalau orang Jawa ya zikir aja standar, bahkan di bawah standar mungkin. Oh, mungkin hari pertama, jadi dia masih malu-malu menampakkan kebaikannya. Lalu di hari kedua pun tidak ada yang spesial. Masih mendingan orang sini, masih mendingan saya dalam hati mungkin kalau bahasa kita. Lalu sampai ketiga hari nggak ada yang spesial, tilawahnya nggak banyak, tahajudnya nggak kencang, zikirnya nggak banyak, siang juga ngopi, siang juga makan dan sebagainya seperti yang orang-orang umum lakukan. Akhirnya falamma madatis salasul layali, ketika sudah berlalu 3 hari, karena ada bertamu itu 3 hari harus pindah, dan ada orang tidak bertegur sapa juga 3 harus pulang, maka dia pamit dengan kecewa, an ahtaqirra amalahu. Dia hampir saja secara zahir, secara fisik menyepelekan, nggak ada yang spesial, standar aja, masih hebatan gua. Akhirnya beliau mengatakan setelah hari ketiga dia pamit, ya Abdullah, lam yakun baini wa baina abi ghadabun wala hajar. Saya mau jujur sama ente nih, aneh sebenarnya lagi nggak ribut nih sama bapak, saya akur-akur aja. Wala hajrun, hajar itu mendiamkan, tidak diam-diaman. Walakin sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul salasa mirarin. Tapi saya mendengar dengan telinga saya, ya, Rasulullah mengatakan 3 hari berturut-turut, yatlu alaikumul ana rajulun min ahlil jannah. Ini dengan fi'il madhi dengan mudhari' berdiri. Kalau di awal tadi yattali'u, ini pakai yatlu aja. Tapi muncul. Fatalata anta as-salasa al-mirar. Di awal itu salasa mirarin, di akhir itu pakai ma'rifat as-salasa al-mirar. Yang muncul lu lagi. Saya penasaran. Fa aradtu an awiya an akta dia ilaika li angzura ma amaluka falam ara amalaka tsirin. Saya pengen melihat apa sih hebatnya antum, bagaimana tilawah antum, bagaimana tahajud antum, bagaimana zikir antum, bagaimana ahwal antum setiap hari. Tapi ternyata kecewa saya. Kecewa karena nggak ada yang spesial, nggak ada yang hebat, nggak ada yang luar biasa, biasa-biasa aja. Bahkan kayaknya malah di bawah standar sahabat-sahabat yang lain. Subhanallah, dia menyepelekan amal zahirnya, lalu dia meninggalkan pamit. Falamma wallaitu, kemudian Abdullah bin Amr ini pamit pulang, lalu diundang. Wahai sahabat Abdullah bin Amr bin As, ma huwa illa ma ra'aita. Apa yang antum lihat terhadap anak, itu ya itu aja. Tidak saya tambahi karena ada orang lain, tidak saya kurangi karena ada orang lain. Kalau ada pejabat saya panjangin, kalau cuma Pak RT ambil Al-Ikhlas, kalau yang datang wali kota saya baca An-Naba, enggak. Amal saya sama aja, ada pejabat sama enggak, ada orang kaya, orang miskin sama aja begitu.
amal saya ma huwa illa ma ra'aita. Antum yang lihat pada diri aneh itu adalah yang aneh lakukan setiap saat. Tapi apakah salah kata Rasulullah mengatakan antum, memvonis antum rajulun min ahlil jannah? Ada dua amalan yang mungkin tidak nampak, tidak terlihat, tidak kasat mata, tapi ini berat bagi kita semua dan bagi antum. Lalu akhirnya rahasianya dimunculkan oleh Abdullah ini. Apa rahasia amal saya yang sederhana di mata orang lain? Yang pertama, beliau mengatakan la ajidu fi nafsi li ahadim minal muslimina ghishan. Satu. La ajidu fi nafsi li ahadim minal muslimina ghishan. Tidak ada dalam diriku, tidak dapat dalam jiwaku, dalam benakku, dalam pikiranku, dalam hatiku, apalagi dalam tindakanku, li ahadim minal muslimina, terhadap seorang pun di antara muslim yang lain, ghisyan, dendam, marah, emosi dan sebagainya. Siapapun yang mencaci, siapapun yang membuli, siapapun yang memfitnah, siapapun yang menzalimi, sebelum dia telepon, sebelum dia WA, sebelum dia SMS, sebelum dia datang, maka tidak ada dendam. Sudah saya maafkan. Sudah tidak saya jadi permasalahkan. Lembaran baru. Ini yang pertama. Berat apa berat pemirsa rahimakumullah? Berat. Pemirsa TV Ban rahimakumullah. Lalu rahasia yang kedua. Yang kedua adalah la ahsudu ahadan ala khairin a'tahullahu iya. Yang kedua, saya tidak pernah iri, saya tidak pernah dengki, saya tidak pernah meri. Ya, kalau orang Jawa, karena saya orang Jogja. Ala ahadin, terhadap siapapun, la ahsudu ahadan ala khairin a'tahullahu iya. Atas kebaikan, atas fadhal, atas kelebihan, atas hal-hal positif yang Allah berikan kepada yang lain, saya nggak pernah iri. Yang istrinya lebih cantik, saya nggak iri. Yang rumahnya lebih besar, saya nggak iri. Yang mobilnya lebih bagus, saya nggak iri. Yang bisnisnya lebih lancar, saya nggak iri. Yang job dakwahnya sehari 20 kali, saya nggak iri. La ahsudu ahadan ala khairin a'tahullahu iya. Saya tidak pernah iri kepada nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Subhanallah. Maka Abdullah bin Amru bin As menimpali faqala falladhi balaghat bika ma qala Rasulullah. Ini makanya Rasulullah menyebut antum rajulun min ahlil jannah. Karena ada dua hal yang tidak nampak, yang kelihatannya sepele, tapi satu, tidak ada dendam, tidak ada permusuhan, tidak ada cekcok dan sebagainya. Lalu yang kedua, tidak ada kedengkian dan sebagainya. Makanya syairnya Agib, pemirsa TV rahimahullah itu kan, subhanallah. Ya. Bila hati kian bernih, pikiran pun akan jernih. Ya. Hidup pun makin gigih, prestasi mudah diraih. Kalau hatinya jernih, prestasi mudah diraih. Tapi bila hati busuk, ya, pikiran jahat merasuk, akhlak pun kian terpuruk, menjadi makhluk terkutuk. Naudzubillah min dzalik. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini, dan seterusnya. Subhanallah. Jadi subhanallah, ternyata kata kunci dari sahabat Abdullah tadi, yang tidak disebutkan Abdullah siapa, yang diikuti oleh Abdullah bin Amru bin As, sahabat yang ahli ibadah. Abdullah bin Amru ini wafat tahun 65 Hijriah. Beliau meriwayatkan kurang lebih 700 hadis. Lalu Anas bin Malik ini di awal tadi beliau adalah orang yang didoakan 4 panjang. Panjang umur, panjang rizki, panjang anak, terus panjang ilmu. Banyak umur, banyak rizki, banyak ilmu. Subhanallah. Kita belajar dari didikan-didikan Rasulullah ini yang tidak ada dendam dan tidak ada kedengkian. Hari ini banyak kita orang ribut, orang cekcok, orang berantem
Apa problemnya? Karena masih saling mendendam. Hari ini banyak orang fitnah, banyak orang bully, banyak orang menzalimi. Problemnya apa? Karena kedengkian. Makanya subhanallah, kita berlindung dari Allah dari dendam dan kedengkian. Dalam kosakata bahasa Arab, makanya hasada yahsudu ini tidak ada zidduhu, tidak ada lawan katanya. Kalau kabir, besar, ada sohir. Kalau ba'id, jauh, ada qorib. Kalau alim, ada jahil. Tapi dalam bahasa Arab, hasada itu tidak ada sebaliknya, tidak ada zidduhu. Karena ini akan menyerang kepada siapapun. Ustadz sama ustadz, artis sama artis, kameramen sama kameramen, siapapun. Jadi orang ini nggak ada ustadz sama tukang beca, nggak nyambung. Jaga sembong naik ojek. Jadi kedengkian itu akan muncul biasanya sesama profesi. Tapi kalau kita yakin bahwa rezeki tidak akan tertukar, la mani alima aqtaita wala mu'tiya lima mana'ta wala yang faudal jaddi minkal jad. Pemirsa TV One rahimakumullah, marilah kita tutup kajian ini dengan muhasabah. Mudah-mudahan Allah hilangkan penyakit-penyakit hati dalam diri kita, sehingga kita menghadap Allah dengan yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Amin ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkaulah zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Engkaulah yang mengabulkan segala doa-doa dan permohonan. Engkaulah yang menakdirkan segala peristiwa dan kejadian. Ya Rabb, ampuni sebesar dan sebanyak apapun dosa-dosa kami, dosa ayah bunda kami, baik yang masih hidup lebih-lebih yang telah wafat, dosa istri, anak-anak, saudara dan jemaah kami. Ya Rabbana ya Karim, ampuni dan maafkan bila kami melakukan maksiat, dosa dan kedurhakaan, lebih malu kepada manusia, lebih malu kepada tetangga, lebih malu kepada saudara dibandingkan malu dan takut kepadamu ya Rabb. Ya Rabbana ya Karim, Allahumma fir lana dzunubana wastur uyubana bisitrikal jamil. Ampuni dosa-dosa kami, tutupi aib-aib dan kebusukan kami. Ya Rabbana ya Karim, jadikan hati ini selalu bertaut dengan amal soleh, kebajikan, Al-Quran dan hal-hal yang kau ridhoi. Jadikan telinga ini rindu dengan kalamullah, jadikan mata ini akrab dengan Al-Quranul Karim. Jadikan hati ini selalu bertaut dengan amal soleh, kebajikan, masjid, Al-Quran dan hal-hal yang kau ridhoi. Dan jauhkan hati ini dari sifat iri, dengki, dari sifat syirik, dari sifat sum'ah, riya, ta'ajub dan penyakit-penyakit hati yang akan menyengsarakan di dunia dan akan menghinakan di akhirat. Ya Rabbana ya Karim, saudara-saudara kami yang sakit, angkat segala penyakitnya. Yang kau uji dengan bisnis, ekonomi, rizki, maisha, utang piutang, berikan rizki yang halalan, kasiran, tayyiban, mubarakah. Yang kau uji dengan istri, berikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, la tamna du'a'ana bidunubingana. Jangan kau tolak doa-doa kami karena dosa-dosa kami. Wala tamna rahmataka bima'asina. Jangan kau tolak kasih sayangmu, rahmatmu turun kepada mereka karena maksiat kami. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa TV One rahimakumullah, Al-Faqir Ariful Mahali, mohon maaf lahir batin, para masyayikh, para ulama, apabila dalam membacakan hadis ada kekurangan mohon untuk dibenarkan, diluruskan dan dinasehati. Demikian Bill Clinton menek kelopo cekap semanten pidato kuro, burung irian cindrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.